Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama ya. Silakan ketua kelas Repatan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa iman. Doa selesai. Baik, anak-anak sekalian, siapa yang hadir hari ini? Hadir semua ya? Ya. Ya. Kalau hadir semua itu berarti peningkatan yang diranya mohon ditingkatkan ya? Ya. Saya berharap adik-adik bisa meningkatkan terus kehadirannya karena ini berkaitan dengan bagaimana caranya supaya kita tidak ketinggalan mata pelajaran ya. Ya. Baik adik-adik sekalian, nah siap untuk belajar hari ini? Siap. Baik, tetap rileks ya. Ya. Tapi adik-adik kalau yang masih ada topinya silakan dibuka topinya ya. Sudah semua ya. Jadi kita rileks dulu. Rileks ya, tetap tenang. Karena ini kita akan memulai pembelajaran kita. Kita tarik napasnya kita dalam-dalam sebanyak 3 kali ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Ya. Sudah rileks? Alhamdulillah ya. Berarti kita sudah siap belajar pada pagi hari ini ya. Baik adik-adik sekalian, sebenarnya pembelajaran kita hari ini itu adalah pembelajaran yang pernah adik-adik lalui sebenarnya masih ada hubungannya dengan materi yang pernah adik-adik lalui sebelumnya. Adik-adik pernah dengar istilah teks persuasif? Pernah? Siapa yang masih kenal atau masih tahu istilah teks persuasif itu? Siapa? Ya silakan. Persuasif adalah teks yang di dalamnya mengandung ajaran Pak. Oh ya bagus ya, tangan untuk putra Sriwana, tangan untuk. Yang lain, Laden, Pak Muhammad, silakan. Teks persuasif adalah teks yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik ya bagus ya. Ada lagi yang lain? Laden Muhammad tadi, apa itu teks persuasif? Teks persuasif adalah teks yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Ya tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Apa yang adik sampaikan itu sudah benar berkaitan dengan teks persuasif, bahwa teks persuasif itu adalah sebuah teks yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Ya. Apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Materi kita hari ini itu adalah berkaitan dengan teks pidato persuasif. Ada yang sudah tahu atau adik-adik kenal apa itu pidato persuasif? Siapa yang sudah tahu? Silakan. Pidato persuasif adalah sebuah pidato yang berisi ajakan yang disampaikan orator kepada khalayak. Baik, bagus ya. Ada lagi yang lain? Siapa? Silakan Putra. Seseorang yang menyampaikan informasi tentang sesuatu. Baik, bagus. Ada lagi yang lain? Rosa, ada? Silakan Rosa. Teks pidato persuasif adalah penyampaian seseorang untuk mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Ya baik, bagus ya. Ada lagi yang lain? Para kurang? Apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan. Baik, tangan untuk kita semua. Tadi adik-adik apa yang adik-adik sampaikan itu benar, bahwa berarti Allah sudah memiliki pemahaman yang sedikit berkaitan dengan pidato persuasif atau berkaitan dengan materi kita hari ini. Baik adik-adik sekalian, siapa yang masih kenal atau tahu Diri Soekarno? Siapa Diri Soekarno? Jadi Diri Soekarno itu adalah presiden kita yang pertama. Mengapa saya sebut nama itu? Saya sebut nama beliau karena beliau ini adalah
orang yang mampu menggerakkan jutaan rakyat Indonesia. Karena apa? Karena kemampuannya dalam berpidato. Bayangkan ya, kalau kita tahu caranya kita berpidato, maka kita bisa juga mampu menggerakkan seluruh teman-teman kita, seluruh masyarakat untuk berbuat sesuatu sesuai keinginan kita. Itulah manfaatnya kita mempelajari materi hari ini sebenarnya, supaya adik-adik bisa tahu dan bisa juga berpidato seperti layaknya Nah, seperti itulah sebenarnya. Jadi karena itu juga mampu menggerakkan seluruh rakyat Indonesia, padahal dia tidak kenal siapa mereka, tapi dia mampu hanya karena kata-katanya, ajakannya di dalam pidatonya. Itulah yang menjadi kunci kekuatan bagi Soekarno, sehingga dia mampu menggerakkan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Baik yang kita punya ilmu seperti beliau, di sini kita semua satu sekolah bisa kita arahkan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Apalagi berbicara tentang pidato persuasi ini, berbicara tentang pendidikan karakter ini, ya. Jadi nantinya juga kalian bisa mengajak teman-temannya untuk mengarahkan teman-temannya untuk berbuat sesuatu seperti yang adik-adik inginkan, seperti misalnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ya kan? Dengan kemampuan Anda berbicara, adik-adik bisa mengajak teman-temannya untuk selalu membersihkan lingkungan sekolahnya, seperti itu. Baik adik-adik sekalian, hari ini tuh kita belajar teks pidato persuasif, ya. Apa sebenarnya kompetensi dasar yang hendak kita capai hari ini, yaitu berbicara tentang mengidentifikasi gagasan, pandangan, arahan, dan pesan dalam pidato persuasif yang didengar atau dibaca, ya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini sebenarnya? Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3, ya. Yang pertama, silakan dilihat di slide ini, ada tujuan pembelajaran. Ya, silakan di antara adik-adik membacakan ini tujuan pembelajaran kita. Siapa? Coba, Farid Muhammad, silakan. Peserta didik dapat menjelaskan gagasan, pandangan, arahan, dan pesan dalam pidato persuasif yang didengar dan atau yang dibaca. Baik, itu adalah tujuan pembelajaran kita yang pertama. Oke, tujuan pembelajaran yang kedua, silakan silakan. Peserta didik dapat menentukan gagasan, pandangan, arahan, dan pesan dalam pidato persuasif yang didengar ataupun dibaca. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran yang kedua. Yang ketiga, silakan. Siapa yang bisa bacakan? Ketiga, ini ya, silakan. Peserta didik dapat mengidentifikasi gagasan, pandangan, arahan, dan pesan dalam pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Ya, jadi itu 3 tujuan pembelajaran yang kita capai, yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan, yang kedua dapat menjelaskan, yang ketiga peserta didik dapat menganalisis gagasan, pandangan, arahan, dan pesan dalam pidato persuasif. Baik, secara garis besar bahwa materi kita hari ini itu akan berfokus pada bagaimana adik-adik mampu menjelaskan gagasan, pandangan, arahan, pesan dalam pidato persuasif. Ya, itu yang menjadi kegiatan kita hari ini sebenarnya. Jadi fokusnya di situ, ya. Jadi nantinya kita adik-adik akan secara berdiskusi nanti akan memecahkan sebuah persoalan, ya, di dalam lembar kerja nanti. Kemudian adik-adik secara berdiskusi juga akan mempresentasikan hasil pembelajarannya atau hasil pemecahan masalah di dalam kegiatan diskusinya. Kemudian adik-adik nanti juga akan berikan evaluasi apakah adik-adik sudah mampu memahami materi hari ini. Baik adik-adik sekalian, untuk lebih mengefisienkan waktu, kita masuk pada Bapak Guru akan menampilkan sebuah video, ya. Video. Silakan adik-adik cermati dengan baik. Silakan adik-adik dapatkan informasi sebanyak mungkin terkait video ini, ya. Jadi Bapak akan menampilkan sebuah pidatonya, ya.
cintai. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga beliau ditempatkan di surganya, di tempat paling tinggi, dan semoga kita menjadi pengikutnya mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita, umat manusia. Maka kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, bahkan bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan sekitar kita agar bersih. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Teman-teman yang bahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang menyertai pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah kita ini. Kita sebagai penghuni sekolah ini juga terkena dampak positifnya, yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman karena lingkungan sekolah kita bersih. Menjaga lingkungan adalah tugas semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tata usaha, dan siswa. Semua warga sekolah harus terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Peran semua warga sekolah memang sangat menentukan kenyamanan dalam menjalani aktivitas di sekolah. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan sekolah harus ditanamkan betul-betul agar semua dapat merasakan manfaat dari lingkungan yang bersih. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ke tempat sampah, melaksanakan kegiatan piket kelas setiap hari secara teratur, dan kerja bakti 30 menit setiap hari Jumat dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Teman-teman sekalian, sebagai penutup saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman penuh. Kedepannya, saya juga berharap kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, tadi sudah melihat video bagaimana adik-adik
Saya jadi bisa belajar tentang kebersihan lingkungan, Pak. Ya, terima kasih, bagus ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Apakah di dalam video ini orang tersebut dengan juga dengan pendidikan karakter, Pak? Ya, berkaitan dengan video tadi itu memang ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian tadi. Dimana adik menanyakan tentang apakah video tadi mengarahkan kita atau berhubungan dengan pendidikan karakter. Ya, silakan. Tentu saja video tadi sangat mengarahkan kita terhadap pendidikan karakter karena kita diajak untuk membersihkan lingkungan kita, kedisiplinan terhadap membuang sampah pada tempatnya itu merupakan sikap yang harus penting untuk kita lakukan karena itu bagian dari kewajiban kita sendiri sebagai siswa. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk. Ada lagi yang punya informasi yang Anda peroleh dari video tadi? Siapa lagi? Silakan. Patan. Informasi apa yang Anda peroleh terkait dengan video tadi? Silakan. Pengertian dari kebersihan. Jadi Anda bisa peroleh pengetahuan tentang kebersihan lingkungan ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Rasa, ya silakan. Video tersebut memberi pesan kepada kita untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, Pak. Oh iya, bagus ya. Jadi video tadi yang peroleh informasinya berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Berarti semuanya sudah paham. Ternyata di dalam video tadi menampilkan tentang bagaimana seseorang menyampaikan atau mengarahkan orang-orang untuk menjaga kebersihan ya. Jadi jelas ya bahwa informasi yang disampaikan oleh orang yang berpidato tersebut itu mengarahkan kita untuk menjaga kebersihan. Jadi merasa tertarik Anda untuk menjaga kebersihan setelah melihat video tadi? Ya. Jadi pasti merasa tertarik karena sudah disampaikan oleh pembicara tadi bahwa ada hal-hal yang memang mesti kita lakukan untuk membersihkan kebersihan lingkungan. Supaya apa? Supaya kita nyaman dalam belajar. Jadi itu ya. Ada hal-hal yang kurang dipahami terkait video tadi, silakan disampaikan. Kalau ada yang masih kurang, silakan ditanyakan. Ya, terang. Ada hal-hal yang anda mau tanyakan terkait dengan video tadi? Yang lain? Tidak ada. Silakan. Apa manfaat berpidato bagi kami? Ya, manfaat berpidato bagi kita semua ya. Apa ada yang bisa jawab itu? Ada lagi, silakan. Manfaat berpidato bagi kita adalah untuk melatih dalam pembicaraan kita terhadap orang banyak, melatih mental dan melatih perilaku kita sendiri. Terima kasih. Baik, kita tahu dulu. Ada lagi yang lain? Apa manfaat orang berpidato setelah melihat tampil kita tadi? Berarti yang masih kurang paham terkait dengan ketika orang berbicara atau berpidato tadi, dia kurang paham apa manfaatnya. Ada lagi yang lain untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian tadi? Silakan. Kalau ada yang mengaktif, silakan. Kita dapat mengajak orang lain untuk melakukan apa yang kita ingin lakukan. Baik, dia putar dulu untuk. Ada lagi yang lain? Silakan. Ingin menambahkan jawaban dari teman-teman tadi? Silakan. Berarti ada ya? Jadi adik-adik sudah paham terkait dengan video tadi ya? Ya. Baik adik-adik, sekarang waktunya kita ingin berdiskusi untuk menemukan masalah dan memecahkan masalah ya. Jadi silakan bentuk kelompoknya karena kita jumlahnya berapa ini? 20 ya. Jadi kita buat 4 kelompok. Ya, masing-masing kelompok 5 orang ya. Jadi kita mulai atau menggunakan sistem hitungan ya. Jadi kalau misalnya dia sebut angka 1, nantinya 1, 2, 3, 4, kemudian balik lagi ke urutan 1 ya. Jadi kalau dia mendapat atau menyebut angka 1, maka dia kelompoknya kelompok 1. Begitu juga kalau dia menyebut angka 2, berarti kelompoknya kelompok 2. Baik, silakan. Sudah dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3. Baik, dari kelompok berarti kelompok 1 yang menyebut angka 1 kelompok 1. Begitu
Coba ya, silakan dibentuk kelompoknya. Baik, adik-adik sekalian, sudah semua? Ya, jika sudah, silakan adik-adik cermati tampilan PowerPoint ya, untuk memperkuat pemahaman adik-adik apa yang mesti adik-adik kerjakan sebentar. Baik. Ya, kita pahami bersama bahwa teks pidato persuasi dan teks persuasi itu masih ada hubungannya ya. Jadi teks persuasi itu adalah teks yang bersifat untuk membujuk, mempengaruhi para pembaca atau pendengar agar melakukan sesuatu seperti yang diinginkan oleh penulis atau ya. Jadi teks pidato persuasi juga itu merupakan teks yang bertujuan untuk menghimbau atau mengarahkan orang lain untuk berbuat sesuatu ya. Jadi itu masih ada hubungannya sebenarnya. Jadi adik-adik sudah paham tentang apa definisi dari teks pidato persuasi itu, berarti kita masuk ke inti apa kegiatan yang harus kita lakukan hari ini. Ya, ini adalah keempat yang mesti adik-adik harus pahami berkaitan dengan apa kegiatan yang harus kita lakukan hari ini. Apa itu gagasan? Gagasan mungkin adik-adik sudah tidak asing lagi di benak kalian ya. Gagasan itu adalah inti atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah teks pidato persuasi. Jadi ini adalah intinya sebenarnya. Apa inti yang disampaikan oleh seorang pembicara dalam pidatonya. Berarti berkaitan dengan gagasannya, berkaitan dengan idenya, pemikirannya ya. Jadi berkaitan dengan gagasan. Kemudian apa itu pandangan? Pandangan itu sebenarnya adalah berisi tentang pendapat seseorang terkait dengan hal-hal yang dia amatinya. Jadi dia setelah dia melakukan pengamatan, dia berikan pendapat terkait dengan suatu keadaan atau suatu kondisi ya. Jadi pandangan itu sama dengan pendapat sebenarnya ya. Jelas ya? Kemudian apa itu arahan? Arahan itu berkaitan dengan petunjuk atau tata cara untuk melakukan sesuatu. Jadi dia berisi petunjuk bagaimana caranya kita supaya melakukan sesuatu, misalnya bagaimana caranya kita bisa membersihkan lingkungan kita. Berarti petunjuk ya. Kemudian apa itu pesan? Pesan itu adalah pesan atau informasi penting yang ingin disampaikan oleh pembicara atau penulis dalam pidatonya ya. Dia berisi nasihat-nasihat, arahan-arahan ya. Jadi dia sebenarnya pesan ini adalah ada nilai moral yang hendak dia sampaikan kepada semua orang, kepada semua pendengar ya. Jadi paham keempatnya ini? Ada pertanyaan di bagian sini berkaitan dengan gagasan, pandangan, arahan dan pesan dari paham ya? Ya. Jadi kalau sudah dipahami adik-adik, inilah sebenarnya kegiatan kita hari ini. Jadi nanti adik-adik mampu menjelaskan, mengidentifikasi dan menganalisis gagasan, pandangan, arahan dan pesan dalam pidato persuasi ya. Ya. Jadi apa yang menegaskan kembali apa sebenarnya tujuan berpidato itu adalah tujuannya adalah agar kita bisa membujuk atau mengajak pendengar atau masyarakat untuk berbuat sesuatu yang berhubungan dengan nilai karakter ya, pendidikan karakter. Misalnya berisi tentang bagaimana caranya kita menjaga lingkungan kita supaya bersih. Makanya melalui pidato persuasi itu kata-kata yang disampaikan harus berhubungan dengan itu. Baik adik-adik, ciri-ciri dari teks pidato persuasi sebagai tambahan informasi, sebagai tambahan pengetahuan dari kalian bahwa teks pidato persuasi itu intinya adalah berisi ajakan ya. Itu inti dari
teks pidato persuasi sebentar ya. Baik adik-adik sekalian, Bapak akan membagikan lembar kerja masing-masing kelompok untuk dikerjakan secara per kelompok ya. Silakan dikerjakan, didiskusikan bersama kelompoknya. Saya kasih 2 ya, jadi supaya lebih lancar diskusinya ya. Jadi silakan adik-adik cermati apa yang ada di dalam lembar kerja itu. Apa masalahnya, kemudian bagaimana cara Anda untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam LKPD itu. Silakan dikerjakan ya. Ya silakan dimulai dikerjakan. Kasih waktu beberapa menit untuk menjawab apa yang ada di dalam lembar kerja itu. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya ya. Ya, jika adik-adik mengalami kesulitan, silakan dipertanyakan ya. Silakan dibaca bahan ajar buku siswanya ya. Silakan dicari di buku siswanya untuk menambah pemahaman adik-adik supaya adik-adik dapat bisa menyelesaikan persoalan yang ada di dalam LKPD ya. Silakan dicari di dalam situ ya. Ya silakan digunakan buku siswanya untuk menambah pemahaman adik-adik. Jawab di lembar kerjanya ya, ada jawabannya di situ ya. Jawab di lembar kerjanya ya. Sudah disiapkan lembar. Yang nama kelompoknya juga ditulis di lembar kerja LKPD-nya itu ya. Tulis nama kelompoknya, juga ada petunjuknya, silakan dibaca petunjuknya baik-baik. Ada masalah? Diskusikan, diberikan masukan.
ya. Jadi adik-adik ini lihat juga keaktifannya ya. Dari sikapnya, dari keaktifannya di kelompok itu dapat nilai ya.
yang kedua, berarti di undang-undang tugasnya yang bagi keseluruhan sudah disimpulkan. Walaupun pertunjukan kalimat di mana? Walaupun di mana? Jelas ya? Ya, kita lihat tadi ya, yang kedua ya. Ditulis dalam KPD biasanya.
Ya, diskusikan ya. Ya, silakan. Ya. Iya, itu paragraf ya. Itu sebagai satu paragraf. Kalau itu dihitung juga sebagai satu paragraf. Yang menunjukkan bahwa paragraf itu adalah biasanya dilangkai di dalam kalimat pertama kemudian ditandai dengan tanda titik ya. Hah? Sudah? Sudah semua? Sudah diselesaikan? Sudah? Ada yang kurang dimengerti? Ya, ada ya? Ya.
Sudah semua ya? Baik sudah. Ya. Ada yang sudah? Saya kasih waktu lagi ya. 5 menit lagi ya. Akan dikerjakan 5 menit lagi. Ya. Ya 5 menit lagi dikerjakan. Ya, ingat waktunya ya. 5 menit lagi. Ya. Sudah ya? Sudah? Kelompok 4 sudah ya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Mana kelompok 2? Sudah? Silakan. Ada 1 nomor ya? Ya, silakan. Selesai kayak 3 menit lagi. Ya. Bagi yang sudah, silakan siap-siap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Sudah ya? Tidak ada masalah ya? Tinggal lagi. Kalau ini, kalau 1 nomor ya? Kalau ini, selesai. Kita diskusinya ya. Ya, bagi yang sudah, silakan disiapkan siapa yang mempresentasikan, siapa yang berbicara istilahnya ya. Ya, saya kira waktu cukup ya. Sudah semua? Oke, baik adik-adik. Tadi yang sudah selesai menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam lembar kerja. Sekarang waktunya kita presentasi ya. Adik-adik presentasikan hasil diskusinya. Baik, kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah, kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Berarti sekarang waktunya kita presentasi ya. Kelompok siapa yang mau tampil pertama?
Silakan. Silakan. Ya adik-adik di sini ya, bukan persoalan siapa presentasinya yang paling bagus, tetapi adik-adik siapa yang paling berani ya. Jadi adik-adik berani mempertanggungjawabkan apa yang telah adik-adik lakukan ya. Silakan ya. Kelompok 1 sudah? Ya silakan. Kelompok 2 sudah? Ya silakan tampil. Kelompok 1 boleh kalau begitu ya. Kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 tampil di depan. Silakan kelompok yang lain berikan masukan atau berikan tanggapan terhadap hasil kelompoknya. Silakan. Semua kelompok 1 maju di depan ya. Silakan. Semua ya. Bagi yang kelompok lain silakan berikan masukan ya. Ya. Yang ada berikan bagaimana ya. Silakan kelompok 1. Berikan masukan teman-teman ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil presentasi yang kami lakukan. Saya sebagai ketua kelompok 1 akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kami. Yang pertama di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Farhan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak. Perkenalkan, nama saya Mufti. Perkenalkan, nama saya Musyawarifah Pujaritana. Baik, sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu jelaskan gagasan dalam tes pidato persuasif tersebut berdasarkan hasil identifikasi. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah kami lakukan, gagasan dalam teks pidato persuasif tersebut adalah dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui apa arti kebersihan lingkungan tersebut. Buktinya karena biasanya gagasan berisi ide atau penjelasan mengenai tema yang akan kita bahas, sedangkan dalam pidato tersebut yang bertemakan kebersihan lingkungan, di situ berisi ide atau pemikiran bahwa arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Yang kedua, pandangan dalam teks pidato persuasif tersebut. Pandangan dalam teks pidato persuasif tersebut adalah di mana di paragraf keempat baris ketiga, apabila sekolah kita bersih maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah kita. Buktinya pada paragraf tersebut penulis menggambarkan pendapatnya dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Arahan dalam teks pidato tersebut, di situ berisi paparan bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Di paragraf tersebut berisi cara menjaga kebersihan lingkungan kita dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan kegiatan piket kelas setiap hari, dan melakukan kegiatan kerja bakti 30 menit pada hari Jumat. Pesan dalam teks pidato persuasif tersebut adalah penulis berharap bahwa kedepannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan kita. Sekian, terima kasih, itulah hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah presentasi dari kelompok 1. Ada masukan dari kelompok lain? Silakan diberikan tanggapannya. Ya, silakan ya. Berikan masukan dari ataupun pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 2. Siapa? Ya, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin memberikan masukan kepada kelompok 1. Apa yang disampaikan oleh kelompok 1 masih kurang jelas untuk pesan pidato tersebut, seharusnya dijelaskan lebih spesifik lagi. Baik, ya. Silakan ditanggapi oleh kelompok 1. Silakan, ada tanggapan? Silakan. Baik, saya akan menanggapi tanggapan dari kelompok 3. Karena kita manusia adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan ataupun kekurangan, maka hasil yang kami sampaikan ini untuk
pikiran kami itu sudah lebih dari cukup. Jadi apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tutupnya silakan ditutup untuk lanjut kelompok 2. Silakan tutup kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Ya, ya silakan kelompok 2. Yang cepat ya. Ya silakan kelompok 2. Yang lain bisa masukkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan presentasi kami. Jelaskan gagasan dalam teks pidato persuasif tersebut berdasarkan hasil identifikasi. Gagasannya yaitu berada pada paragraf 3, paragraf pada paragraf 3 berisikan tentang ide atau pemikiran seseorang yang menjadi dasar pengembangan teks pidato persuasif. Intinya, dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan sebenarnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggal manusia. Jelaskan pandangan dalam teks pidato persuasif tersebut berdasarkan hasil identifikasi. Pandangannya yaitu berada pada paragraf keempat. Berada pada paragraf keempat berisikan pendapat seseorang terhadap suatu keadaan berdasarkan hasil pengamatan. Buktinya, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta. 3. Jelaskan arahan dalam teks pidato persuasif tersebut berdasarkan hasil identifikasi. Arahannya yaitu terdapat pada paragraf ke-6. Karena pada paragraf ke-6 berisikan tentang cara yang mesti dilakukan untuk melakukan sesuatu perubahan agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Buktinya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat di lingkungan sekolah kita dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita di tempat sampah. Lakukan kegiatan piket keras setiap hari secara teratur dan kerja bakti 30 menit setiap hari Jumat agar terhindar dari serangan nyamuk atau penyakit lainnya. 4. Jelaskan pengertian pesan dalam teks pidato persuasif tersebut berdasarkan hasil identifikasi. Pesannya yaitu berada pada paragraf terakhir karena pada paragraf terakhir berisikan tentang hal yang disampaikan oleh pembicara berupa harapan-harapan yang tersirat. Intinya, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman penuh. Kedepannya saya juga berharap kita sebagai umat manusia agar lebih giat bagi dalam menjaga kebersihan. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Ya, kelompok pertama dulu kelompok 2 ya. Silakan berikan tanggapan terhadap tampilan kelompok 2. Ya, kelompok 1 silakan. Arif Muhammad. Silakan Arif Muhammad. Silakan ya. Silakan. Ada dari kelompok lain? Silakan, Arif. Ada yang saya ingin pertanyakan terhadap kelompok 2. Menurut saya dari hasil presentasi yang telah kalian lakukan, dari pemaparan materinya agak kurang jelas. Saya mohon diperjelas dan terlalu cepat dalam penyampaiannya. Baik, ya. Ya, itu tanggapan dari kelompok 1 ya, silakan diberikan tanggapan. Terima kasih atas masukannya. Nanti kami akan berjelas lagi dalam hasil diskusi kami. Baik, terima kasih ya. Saya kira untuk penampilan kelompok 2 cukup ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk kelompok yang lain sama ya. Ya. Silakan adik-adik perbaiki hasil pekerjaannya, perbaiki ya atas masukan-masukan dari teman-teman.
yang mana yang harus jelas itu diperbaiki dulu ya. Sebelum nanti sebentar akan diberikan masukan. Baik, adik-adik sekalian, siapa yang dapat menyimpulkan hasil pemecahan masalah yang telah adik-adik kerjakan? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyimpulkan hasil permasalahan dari pidato tersebut. Ya. Berdasarkan hasil diskusi kami dapat menganalisis gagasan, pandangan, dan arahan pada pidato persuasif yang berjudul pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sangat penting karena untuk menjaga diri kita dari berbagai penyakit yang dapat menjangkiti kita. Hal ini sesuai dengan informasi yang kami dapat dari teks tersebut. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu. Saya kesimpulan dari salah satu perwakilan kelompok. Baik adik-adik, apakah ada yang masih kurang dipahami terkait dengan materi ini? Ada yang kurang dipahami? Silakan dipertanyakan. Ada? Silakan. Paham semua? Sudah paham ya? Ya. Kalau sudah paham berarti kita dulu semua. Ya. Silakan adik-adik kembali ke tempat duduk normal ya. Silakan. Angkat tangannya. Dengarkan apa yang saya sampaikan dan lakukan apa yang saya perintahkan. Pegang matanya. Masih ada yang belum konsentrasi, itu masih memegang matanya. Masih memegang hidungnya. Memegang hidungnya. Coba ya. Dengarkan apa yang saya sampaikan dan lakukan apa yang saya suruhkan. Pegang pipi saya. Ya, saya kira sudah konsentrasi. Artinya memang apa yang saya suruhkan tadi itu berarti adalah kita memegang pipi kita ya. Ternyata yang saya pegang ini karena bukan apa yang harus saya lakukan, tetapi apa yang saya perintahkan itu yang harus kalian kerjakan. Baik adik-adik, itu hanya sebagai selingan saja. Adik-adik, siapa yang bisa menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, sana. Kami dapat belajar memahami isi pidato terkait gagasan, pandangan, arahan, dan pesan dalam teks persuasif. Baik, silakan. Ada lagi tambahan? Ada lagi yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, oleh Muhammad Isa, silakan. Kami jadi bisa memahami apa yang dimaksud dengan teks pidato persuasif. Baik adik-adik, memang hari ini kita belajar tentang bagaimana adik-adik bisa mengidentifikasi isi atau informasi yang ada di dalam sebuah teks pidato persuasif. Jadi itunya adik-adik bahwa bisa mampu mengidentifikasi gagasan, pandangan, arah, dan pesan dalam pidato persuasif. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, adik-adik akan mengerjakan dulu berefleksi ya, untuk melihat apakah adik-adik sudah paham dengan materi hari ini ya. Silakan dikerjakan ya. Langsung dikerjakan di sore ya. Silakan langsung dikerjakan. Yang belum dapat
tulis namanya dan jangan lupa tulis namanya ya. Nah, di sini dilihat juga ide tidurannya ya, dan dikerjakan berdasarkan hasil pemikirannya. Sama ya. Sebenarnya dikerjakan di situ di lembar soal itu, ya langsung dikerjakan di situ. Bisa saja apa yang pahami ya. Ya, lalu checklist saja ya. Jangan lagi.
lagi. Oke, 1 menit lagi ya. Menit lagi tinggal dikumpul bersama LKPD yang tadi kita kerjakan. Ya, kerjakan secara sendiri-sendiri ya. Ya, di situ nilai kejujuran yang harus dilakukan. Baik, oke, kalau sudah selesai ya. Sudah selesai? Oke, silakan dikumpul bersama yang sudah kerjakan ya. Silakan dikumpul bersama yang sudah kerjakan. Ya, dikumpul terkait ya. Sudah ya? Sudah semua? Ya. Baik, sudah semua ya. Ya, pada hari ini kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang kita lalui bersama. Jadi adik-adik, apa kesan yang adik-adik dapatkan setelah mempelajari hari ini? Ada yang bisa menyampaikan kesan-kesannya? Silakan. Ya, silakan. Baik, betul. Apa yang disampaikan oleh teman tadi, ada yang menambahkan? Silakan. Ya. Kami sangat senang dengan melihat tampilan poin-poin dan kami bisa mengerti dengan cepat atas materi. Baik, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Kami dapat mengetahui secara langsung manfaat mempelajari pidato. Intinya pidato bagi kami menjadi pembicara hebat di depan. Baik, adik-adik, itulah ada kesan-kesan yang Anda alami. Apakah Anda merasa tertarik belajar materi ini? Ya, siapa tertarik ya? Ya. Harus tetap semangat. Meskipun kita sudah berada di akhir pembelajaran, tapi kita harus tetap semangat. Baik, adik-adik sekalian, apa pesan yang ingin adik-adik berikan kepada saya untuk pembelajaran berikutnya? Supaya lebih bagus lagi pembelajarannya ya. Ada pesannya? Ya, silakan. Kedepannya dalam proses pembelajaran saya ingin lebih banyak bukti. Lebih banyak bukti ya. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada lagi? Jadi ada di antara teman berpesan, jadi mengatakan bahwa dia lebih banyak melihat bukti ya, bukan janji ya. Jadi sebenarnya memang bukti itu sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang dimaksudkan bukti ini adalah hal-hal yang bisa mungkin adik melihat secara nyata apa yang sedang dipelajari ya. Ya, saya kira demikian memang. Itu memang sangat diperlukan supaya adik-adik lebih mengerti lagi tentang materi, apalagi jika materinya agak susah untuk adik dipahami.
sehingga hal tersebut memang harus dikuasai oleh kami ya. Baik adik-adik sekalian, berhubung kegiatan pembelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik, maka untuk pertemuan selanjutnya kita masuk pada materi menela struktur dan kebahasan dalam pidato presentasi. Jadi adik-adik silakan pelajari itu untuk baca-baca, dibuka di Google, supaya apa? Supaya adik-adik memiliki pemahaman dasar, sehingga pada saat proses pembelajaran seperti ini adik-adik sudah siap menerima materi pembelajaran. Jadi demikian ya adik-adik ya. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini seperti kebiasaan kita, sebelum ditutup pembelajarannya, akan dipimpin doa ya. Siapa yang ingin memimpin doa sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Kita kelas terus ya. Ya ada yang lain? Ya silakan yang di belakang sana. Oke, kita kelas kalau tidak salah. Ya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya, kita sudah pelajari materi ini dan kita sudah melewatinya secara bersama. Pesan saya kepada ibu sekalian yang telah belajar ya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan atau kata-kata bijak yang belajar sampai ke yang berat ya. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah kita belajar itu kemudian berat, ya kan? Sampai kelihatan hal itu maksudnya kita sudah tidak ada ya. Ya, jadi saya berharap hari-hari kita belajar ya. Ya, saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.